Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa? Fantastis? Yes, bagus. Wah, Kak Vina dengar makin semangat adik-adik ya untuk ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik, agar hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya. Amin. Adik-adik sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, Kak Vina dengar pada siap. Oke adik-adik, tapi sebelumnya Kak Vina undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dulu, kita angkat pujian kita, yaitu berjudul Bagai Raja Wali. Wah, lagunya bagus banget ya adik-adik ya. Yuk adik-adik yang di rumah, Kak Vina undang untuk bernyanyi bersama dan menari bersama dengan judul Bagai Raja Wali. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Inang yakin kita semua dalam keadaan sehat dan semua kita sudah mempersiapkan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mengundang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui kesehatan. Itu sebabnya kami dapat hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kami untuk memampukan kami memahami, mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita buka yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Inang akan membacanya, kita ikuti di dalam hati. Ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup,
dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Di sini dikatakan bahwa ada cerita seorang keluarga, kita katakan, mempunyai anak. Lalu anaknya itu mati karena panas. Pasti kita gelisah, seorang ibu ketika anaknya sakit atau meninggal, pasti ibu itu sangat sedih. Dan mungkin dia berkata, "Ada apa ini Tuhan?" Tetapi kita lihat ada Nabi Elisa tadi di sini. Dia seorang Nabi Elisa, dan Nabi Elisa ini dipanggil untuk berdoa supaya anak ini sembuh. Tetapi sebelumnya ada Gehazi tadi katanya di situ memberikan pertolongan pertama. Tetapi ternyata anak itu tidak bangun, dikatakan udah mati. Lalu dipanggilnya Elisa. Elisa katanya tadi di sini dia menutup pintu, dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Kita lihat bahwa anak itu bangun, dia bersin. Sungguh luar biasa kita lihat. Mujizat terjadi. Maka Elisa mengatakan sama Gehazi, "Panggillah ibunya supaya dia membawa anak ini." Maka dikatakan di sini ibu itu tersungkur. Bahkan dikatakan di ayat 37 itu tersungkur sampai ke tanah dikatakan. Karena apa? Dia sangat bersyukur, dia sangat bersuka cita. Karena apa? Anaknya tadi yang dinyatakan meninggal itu sekarang bangun. Ternyata dia masih hidup. Dia bersyukur kepada Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan. Siapa yang tidak senang tadi yang dinyatakan anaknya meninggal, tetapi ternyata bangun, luar biasa. Karena itu dikatakan di sini bahwa Allah itu adalah sumber hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita jangan jadi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, Tuhan akan menyatakan itu dalam hidup kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita bersedih, atau mungkin kita mengalami banyak pikiran kita, mungkin kita belum bebas berhadapan, berkomunikasi,
Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan menjaga, melawat, memelihara kita. Karena itu andalkanlah Tuhan. Kalau dikatakan di sini, kalau kita buka di dalam Amsal 14 ayat 27, firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dikatakan tadi takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang dikatakan di sini takut bukan takut umpamanya melihat sesuatu, takut ketinggian, atau mungkin takut dengan binatang buas, bukan seperti itu. Tapi takut di sini taat, setia kepada Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita setia kepada Tuhan, maka dikatakan kita akan terhindar dari segala jerat maut. Berarti itu terhindar dari kehidupan kita. Sukacita akan mengalir dalam kehidupan orang yang percaya. Berarti yang terpenting di sini iman. Ketika anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan mempunyai iman yang kuat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan jadi lemah. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti menguatkan iman percaya kita. Karena apa? Karena kita punya iman. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Dia ini sumber hidup kita. Ketika Tuhan sumber hidup kita, maka apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya itu diatur oleh Tuhan. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Karena itu dikatakan di sini tadi, anak-anak sekolah minggu harus tetap mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Karena apa? Karena kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita walaupun kita mengalami situasi yang sangat menyedihkan, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesedihan itu ada Tuhan. Di tengah-tengah kesedihan, penderitaan itu ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar atau semakin jauh dari Dia karena kita mengalami beban, tidak. Tetapi kita harus menunjukkan iman yang kuat, iman yang teguh. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, harus menyadari bahwa Allah lah sumber hidup. Kita bisa sekarang hadir walaupun kita melalui live streaming, atau kita melalui kita masih di rumah masing-masing. Kita harus mengetahui itu semuanya itu bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan. Dan kita harus berdoa bahwa pandemi ini akan berlalu. Kita akan bertatap muka di gereja, kita bersama-sama bernyanyi, membaca kitab suci, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di gereja. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Karena itu jangan takut, jangan ragu kepada Tuhan, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menopang hidup kita, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita. Bahkan di saat bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita terkadang meninggalkan Tuhan karena banyaknya yang kita hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menantikan kita, Dia terus menuntun kita, Dia terus memelihara kita. Karena apa? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita ini harus tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Tetap mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Supaya melalui iman itulah
kita bersaksi dalam hidup kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Inang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan adalah anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan dan tetap pendoa. Karena apa? Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Inang yakin dan percaya kita semuanya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu yang menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Ketika kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami mendapat jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu di dalam mempersiapkan dirinya untuk ujian atau ulangan kenaikan kelas. Biarlah Engkau berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka memakai waktu ini untuk mengulang-ulangi pelajaran mereka. Berkati juga orang tua mereka yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tidak jemu-jemu memberikan perhatian kepada anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu juga berikan kesehatan, supaya mereka juga memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami, dan ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya. Adik-adik boleh memberikan persembahannya melalui link HKBP Petukangan, atau adik-adik boleh memberikannya ke Sintua Banjar yang ada di rumah adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Lagunya bagus banget loh adik-adik. Tanganku na met met hule honma tude bata. Yuk adik-adik semangat untuk bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tanaki di homa
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami di setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran ini ya Bapa. Berkati juga guru sekolah minggu kami yang mengajar ya Bapa. Kiranya guru sekolah minggu kami bisa mengajar dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tentang firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu nanti kita nonton video dulu tentang perempuan Sunem dan Elisa adik-adik. Oke, disimak baik-baik ya videonya. Dah. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan.
Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah menonton video tentang perempuan Sunem dan Elisa ya adik-adik. Nah, dari video itu, apa sih yang adik-adik dapat? Sikap apa sih yang bisa kita teladani dari video tersebut? Ada yang bisa ngasih tahu abang? Oh belum tahu ya? Oke, nanti abang akan jelasin sikap yang bisa kita teladani dari cerita video tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita nih. Tema sekolah minggu pada minggu ini yaitu adalah Allah sumber hidupku, yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37 yang mengisahkan tentang perempuan Sunem dan Elisa adik-adik. Oke, kita akan bahas. Nah, tadi kan abang ngasih pertanyaan nih, apa aja sih sikap yang bisa diteladani dari video yang telah kita tonton tadi? Nah, sekarang abang akan menjelaskan sikap apa aja sih yang bisa diteladani dari video yang telah kita tonton tadi adik-adik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada murah hati. Yang kedua ada inisiatif. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada percaya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari sikap-sikap tersebut. Oke, next. Nah, pada sikap murah hati itu tadi kalau kita baca pada ayat sebelumnya adik-adik, kalau kita baca dari ayat 10 pada 2 Raja-Raja 4 ayat 10 dikatakan bahwa baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Nah adik-adik, perempuan dari Sunem ini dan suaminya itu sangat murah hati adik-adik. Dia melayani Elisa dengan cara membuat apa? Membuat sebuah kamar adik-adik. Nah, gak cuma itu aja, dia juga menyediakan fasilitas seperti tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah kandil adik-adik. Gak berhenti sampai di situ juga. Perempuan yang kaya raya ini, perempuan dari Sunem ini dan suaminya mengajak Elisa makan adik-adik ke tempatnya. Nah adik-adik, sikap murah hati seperti ini bagus banget kan? Bagus dong adik-adik. Jadi kita harus murah hati. Nah pasti adik-adik masih bingung nih, Bang, contoh murah hati dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Bang? Nah sekarang abang kasih tahu nih contohnya. Oke. Nah contoh yang pertama itu adalah tidak sombong. Nanti adik-adik bisa baca pada ayat ke-8 bahwa perempuan Sunem dan suaminya itu mengundang Elisa untuk makan bersama adik-adik. Padahal dia orang kaya loh. Dia masih mau mengundang Elisa adik-adik. Oke? Nah, yang kedua, membagi makanan ke teman yang tidak punya makanan. Nah, di sini adik-adik, kalau kita punya teman nih di sekolah ataupun lagi main, kalau temennya nggak jajan atau nggak punya makanan, kita boleh berbagi kepada teman kita adik-adik. Oke? Oke. Terus selanjutnya apa tuh Bang? Yang selanjutnya adalah meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, adik-adik, kalau udah sekolah offline, pasti kadang ada yang lupa tuh bawa alat tulis. Seperti lupa bawa pensil, bawa pulpen, bawa penghapus, bawa apapun. Nah, kita harus apa? Ya harus kita pinjemin, oke? Nggak boleh pelit. Itulah contoh murah hati adik-adik. Nah, yang selanjutnya ada menolong teman yang sedang kesusahan saat belajar ataupun saat ada masalah. Nah, adik-adik, kalau misalnya nih kita pinter lah, lebih pinter dari teman kita. Nah teman kita ini susah banget belajar. Maksudnya susah banget belajar itu susah banget memahami pelajaran, susah banget mengerti pelajaran adik-adik. Nah kita bisa menolong adik-adik, memberikan bantuan. Kita tanya. Nah misalnya contoh namanya Aldi. Aldi, aku ngerti nih pelajaran ini. Kamu mau nggak aku ajarin? Gitu. Nah tapi adik-adik bukan berarti memberikan contekan ya adik-adiknya satu ulangan. Tapi kita mengajari saat sebelum ulangan supaya teman kita ngerti. Itu adik-adik, nggak boleh pelit
ilmu. Itulah contoh juga dalam hal murah hati. Oke, yang terakhir apa bang? Yang terakhir itu mendoakan teman, keluarga, dan saudara yang sedang sakit. Nah adik-adik, kalau ada teman kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, dan saudara kita yang sedang sakit, kita nggak boleh diem aja. Kita harus berdoa. Dan kalau bisa juga, kalau kita punya uang berlebih atau materi yang berlebih, kita bisa menolongnya dengan membelikan makanan, membelikan buah-buahan kepada teman-teman kita. Seperti itu adik-adik. Oh ya, ada yang kelewat nih adik-adik. Menolong teman saat sedang ada masalah nih adik-adik. Misalnya teman kita nih lagi dijahilin sama orang lain. Nah kita bisa bantu. Entah bantu melaporkan pada guru, entah kita bantu bilang jangan, nggak boleh kayak gitu. Kita peringatin adik-adik. Soalnya itu juga untuk kebaikan orang yang ngejek dia, orang yang ngebenci teman kita juga. Oke adik-adik. Nah itu adalah contoh-contoh perilaku murah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk yang kedua. Tadi ada yang ingat yang kedua apa? Betul banget. Yang kedua adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini kalau kita baca ayat sebelumnya juga, pada 2 Raja-Raja 4 ayat 22 dikatakan, sudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Nah adik-adik, kalau kita pahami, kalau kita baca pada ayat sebelumnya, pada saat anak perempuan Sunem dan suaminya ini sakit, bahkan meninggal, dia langsung mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Elisa sebagai abdi Allah yang diutus Allah adik-adik. Nah, dia memiliki inisiatif datang ke Elisa untuk meminta bantuan, karena dia percaya bahwa Allah bersama-sama dengan Elisa akan bisa membantu dia menyembuhkan, bahkan membangkitkan anaknya yang telah meninggal adik-adik. Ya, oke. Nah bang, contoh inisiatif dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih bang? Ini dia nih contohnya, abang kasih tahu. Yang pertama, di sini siapa sih yang makan masih diambilin mamahnya? Ayo, ada yang masih kayak gitu nggak? Udah kelas 3 sama kelas 6 nih. Mudah-mudahan nggak ada ya adik-adik ya. Tapi kalau yang ada masih kayak gitu, itu belum mandiri, itu belum inisiatif adik-adik. Nah jadi yang pertama itu adalah makan, saat makan kita harus ambil sendiri adik-adik makanannya. Terus yang kedua bang, apa tuh? Yang kedua adalah inisiatif mengerjakan pekerjaan rumah adik-adik. Nah misalnya kalau ada piring kotor ya kita bisa bantu cuci kalau misalnya udah ngerti. Nah kalau misalnya ada sampah ngegeletak gitu aja, entah di sekolah, di gereja, ataupun di rumah, ya kita buang ke tempatnya. Nah itu adalah inisiatif adik-adik. Nah yang ketiga bang, yang ketiga itu adalah inisiatif berdoa kalau sedang dalam masalah. Ini penting banget nih adik-adik. Kalau kita sedang dalam masalah, entah dimarahin mama atau papa, atau misalnya diejek teman, kita berdoa inisiatif langsung. Karena apa adik-adik? Yang bisa mengubah hati adalah Tuhan Sang Pencipta. Oke, yang keempat apa? Inisiatif belajar adik-adik. Nah nggak perlu tuh disuruh-suruh mama papa, kamu harus belajar ya, biar belajar kayak gitu. Kamu harus belajar ya biar pinter. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus inisiatif, tanpa disuruh juga kita harus lakuin gitu. Kita harus belajar kayak gitu adik-adik. Selanjutnya yang kelima, inisiatif bertanya jika nggak tahu. Misalnya saat di sekolah nih, adik-adik nggak tahu nih mengenai materi atau pelajaran itu. Nah adik-adik bisa langsung tanya, nggak usah malu, nggak usah takut. Gurunya bakalan malah senang kalau adik-adik bertanya. Karena apa? Berarti adik-adik niat untuk pinter. Oke, yang selanjutnya ini juga penting nih, inisiatif dalam minta maaf adik-adik. Kalau misalnya kita ada pertengkaran atau berantem sama temen, atau lagi ejek-ejekan kayak gitu-gitu, nah kita harus berinisiatif meminta maaf duluan adik-adik. Kenapa? Karena meminta maaf itu kan hal yang baik, supaya kedepannya kita masih terus bisa berteman. Oke? Nah, yang selanjutnya apa bang? Selanjutnya itu adalah inisiatif menyapa duluan. Nah adik-adik, di sini pada sering nyapa duluan gak sih? Entah nyapa temennya, atau nyapa orang yang lebih tua, nyalam saudara pada saat pergi ke pesta atau pergi arisan. Ada yang kayak gitu nggak? Puji Tuhan ada ya. Nah kalau yang belum seperti itu, kalau yang masih disuruh-suruh misalnya, salam itu opungnya, salam itu amang borunya, salam itu bapak tuanya. Nah kalau yang masih kayak gitu, nggak perlu disuruh-suruh lagi adik-adik ya.
pas sampai ke rumah saudara kita harus langsung salam, nyapa shalom atau nggak horas, kayak gitu adik-adik. Nah sama halnya juga kalau misalnya kita pulang dari sekolah langsung nyapa orang tua, halo ma, halo pa, kayak gitu. Nah sama juga ke temen, kalau misalnya ketemu langsung halo, misalnya namanya Andre, halo Andre, misalnya namanya Lucy, halo Lucy, kayak gitu. Kita yang nyapa duluan. Oke adik-adik. Nah yang terakhir itu adalah inisiatif mengucapkan terima kasih. Nah ini adik-adik penting juga nih, terima kasih ini. Kalau misalnya kita dikasih seseorang atau dibantu seseorang, dibantu teman kita atau dibantu mama papa, dikasih sesuatu oleh mama papa atau saudara, kita harus ngucapin terima kasih. Nggak boleh langsung ambil aja udah pergi, nggak boleh gitu. Atau enggak misalkan tadi kamu bilang ditolong, udah ditolong nih langsung pergi tanpa terima kasih, nah, itu jangan, nggak boleh. Itu bukan hal yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Nah, pada poin ketiga ini, pada sikap yang perlu diteladani yang ketiga ini adalah percaya. Yang sama-sama kita baca tadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Nah, situasinya perempuan dari Sunem itu datang kan ke Elisa. Pas lagi udah deket, terlihatlah oleh Gehazi adik-adik. Gehazi itu ya partnernya si Elisa tadi. Nah saat Elisa juga setelah melihat, dia memerintahkan si Gehazi untuk berlari untuk mendapati si perempuan Sunem itu. Dan disuruh mengatakan, bertanya tentang selamatkah suami dia dan anaknya itu. Nah anak maksudnya gini, sehat-sehat nggak kalian atau enggak, ya panjang umurkah kalian, kayak gitu. Seperti kita kalau ketemu orang kan, apa kabar, kayak gitu lah. Inilah maksudnya, kayak selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu. Nah yang menariknya, perempuan Sunem itu menjawab selamat, padahal sama-sama kita tahu, sama-sama kita baca, dan sama-sama kita tonton tadi, anaknya itu udah mati adik-adik. Nah tapi dia masih memiliki iman, percaya bahwa seluruh keluarganya, dia, suaminya, dan bahkan anak yang sudah mati, dia percaya akan tetap selamat dan akan tetap hidup. Nah, oleh kepercayaan itu, kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada keselamatan itu, akhirnya setelah kita baca sampai ayat terakhir, anak itu hidup, ya kan? Nah, jadi kepercayaan itu, percaya kepada Tuhan itu penting banget adik-adik. Oke? Nah, contohnya apa sih Bang? Nah contohnya itu cuman satu adik-adik. Ya, kita harus selalu percaya kepada Tuhan akan menolong kita dari setiap masalah hidup kita. Nah adik-adik, untuk percaya kepada Tuhan ya kita harus berdoa dong, baca Alkitab, terus nyanyikan puji-pujian supaya makin iman kita tuh makin bertumbuh dan kepercayaan kita kepada Tuhan semakin meningkat adik-adik. Nah, oke. Nah di sini abang punya ayat emas nih adik-adik mengenai yang tadi murah hati. Nah sebelumnya kan kalau kita kilas balik, kalau kita baca dari ayat 8, sebelumnya itu perempuan Sunem dan suaminya ini selalu bermurah hati dan berbuat baik kepada orang. Dan akhirnya dia akan mendapatkan balasan yang baik juga. Itu adalah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, ya kita akan mendapatkan hal yang baik. Kalau kita tabur yang jahat, itu juga akan kita tuai, yaitu kejahatan balik lagi ke kita. Misalnya kalau kita ngejahatin orang, ya kita bakal dijahatin sama orang lain lagi. Kalau kita baik ke orang, ya orang lain juga pasti akan berbaik hati. Nah sama halnya pada Matius 5 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan adik-adik. Nah maksudnya beroleh kemurahan itu apa sih Bang? Ya akan dibalaskan dengan kebaikan oleh Tuhan Allah adik-adik. Tapi ingat, kita kalau bantu orang jangan ada maunya, harus tulus. Nah soalnya apa? Itu udah otomatis Tuhan perhitungkan. Kalau kita berbuat baik, ya Tuhan akan membalaskan kebaikan lebih kepada kita, gitu adik-adik. Oke, jadi jangan jemu-jemu berbuat baik dan selalu murah hati dan inisiatif. Dan terakhir adalah percaya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Oke adik-adik, pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa dalam aktivitas kami Bapa. Berkati juga kedua orang tua kami ya Bapa dalam kegiatannya juga Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mengaplikasikan tentang pembelajaran tentang firman-Mu tadi ya Bapa, yaitu percaya, inisiatif, dan murah hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.